Baik, saya lanjutkan ya. Maka kemudian situasinya menjadi jauh lebih baik gitu ya. Situasi negara akan jauh lebih baik karena tidak ada lembaga sentralistik yang serba mengendalikan segala sesuatunya. Nah, ada sebuah pepatah gitu ya yang dikatakan oleh Lord Acton, ini salah satu bangsawan Inggris. Dia mengatakan kalau ada sebuah lembaga atau ada sebuah kekuasaan yang tidak ada penyeimbangnya, tidak ada penandingnya, maka kekuasaan itu akan cenderung korup gitu, cenderung akan menyeleweng. Jadi pepatahnya kurang lebih seperti ini. Apa Absolute power absolutely corrupt gitu ya. Kalau artinya kekuasaan yang absolut, maka sudah pasti dia akan korup. Nah, oleh karenanya John Locke mengatakan cara pikir Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa negara itu menjadi satu-satunya sentral dan kemudian negara itu penyelenggaraan kekuasaannya tidak dikendalikan, maka kemudian hal ini akan mengarah pada hal tersebut. Negara akan sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Nah, sementara hal ini tentunya tidak diharapkan oleh warga masyarakat. Warga masyarakat mengharapkan bahwa dengan adanya negara justru ada institusi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat gitu ya. Ada institusi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang justru memastikan bahwa warga masyarakat ini tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, oleh karenanya kemudian eh, menurut John Locke perlu adanya divisi tadi, perlu adanya pembagian kekuasaan supaya penyelenggara kekuasaan ini saling bisa mengecek ya, saling bisa memeriksa satu dengan yang lainnya, dan dalam proses pemeriksaan ini memastikan bahwa masing-masing lembaga negara, masing-masing pemegang kekuasaan dan kewenangan menyelenggarakan kewenangannya tersebut secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab di sini ya mungkin secara mudahnya kita bisa katakan ya sesuai dengan apa yang baik yang disebutkan oleh Thomas Hobbes, John Locke maupun Rousseau ya, yaitu adalah sesuai dengan kontrak sosialnya. Mungkin dalam konteks modern saat ini maka kemudian yang paling mudah ya kita mengatakannya artinya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang saya harapkan Anda bisa memahami. Nah, oleh karenanya di dalam konteks pelaksanaan kekuasaan yang sesuai dengan aturan hukum atau aturan main, atau juga ada yang mengatakannya rule of the game gitu ya, atau ada juga yang mengatakannya rule of law. Nah, ini penting ini karena ini basis konsep juga yang Anda harus pahami bahwa untuk masyarakat ini, kehidupan bermasyarakat ini, kehidupan berbangsa, bernegara ini dapat ditata dengan baik, maka aturan main ini diciptakan untuk memastikan semua anggota masyarakat itu mendapatkan perlakuan yang adil. Maka rule of law ini memegang peranan yang penting gitu ya. Aturan main ini memegang peranan yang penting. Dan rule of law ini dituangkan tadi di dalam kontrak sosial yang mengatur kehidupan bersama. Memastikan bahwa masyarakat dapat dilindungi kepentingannya. Dan tugas negara adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat tersebut. Dan di dalam rule of law ini diatur juga mengenai peran dari masing-masing lembaga negara. Karena tadi saya sudah jelaskan kenapa harus ada pembagian kewenangan ya, supaya tadi mekanisme mengecek dan menyeimbangkan, saling memeriksa dan saling menyeimbangkan supaya memastikan bahwa masing-masing lembaga negara melaksanakan kewenangannya dengan bertanggung jawab sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati. Nah, oleh karenanya biasanya aturan main ini, rule of law ini yang dituangkan di dalam konstitusi memastikan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara. Nah, oleh karenanya seperti penjelasan saya dalam perkuliahan sebelumnya, kalau kita mengikuti cara yang paling sederhana gitu ya, cara yang paling sederhana yang kita bisa lihat gitu ya di dalam sebuah konstelasi politik atau di dalam sebuah sistem politik, biasanya kita memetakan aktor itu memetakan pemegang kekuasaan yang kemudian saya pernah menjelaskan konsep suprastruktur politik
yaitu lembaga-lembaga yang ada di permukaan politik gitu ya, yang mereka memiliki kewenangan untuk mengambil dan melaksanakan keputusan politik, itu dibagi ke dalam tiga lembaga besar gitu ya. Tiga lembaga besar. Satu adalah lembaga yang tugasnya adalah membuat aturan ya. Jadi lembaga yang membuat aturan, yang kemudian karena aturan ini bicara tentang legislasi gitu ya, maka kemudian muncullah istilah legislasi, lalu kemudian ya disebut sebagai lembaga legislatif ya, kemudian orang mengenalnya juga dengan istilah parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat, keputusan politik yang sudah diambil dilaksanakan ya, dilaksanakan. Jadi ada pelaksana, ada eksekusi, ada eksekutor dari aturan-aturan tersebut. Maka kemudian lembaga ini dinamakan lembaga eksekutif. Yang pekan lalu kita bicara ya ada mesinnya, yaitu birokrasi itu ya. Birokrasi yang bertugas untuk memastikan keputusan-keputusan politik ini tidak hanya sekedar kata-kata yang tertuang di atas kertas yang nampaknya indah, yang nampaknya bagus, tidak hanya sekedar itu, tetapi kita pastikan bagaimana undang-undang atau aturan-aturan tersebut atau keputusan politik yang sudah dibuat tersebut selesai dari proses legislasi, maka dilaksanakan gitu ya, dieksekusi. Kalau dulu saya latar belakang keilmuan saya itu ilmu administrasi, dulu ada ahli yang namanya Leonard White. Dia bilang dia mendikotomikan gitu. Dia termasuk orang yang mendukung dikotomi antara politik dengan administrasi. Jadi proses politik itu adalah proses menghasilkan keputusan politik. Itu adalah hal yang pertama. Dan yang kedua adalah proses politik itu berakhir pada saat proses administrasi dilaksanakan. Dan proses administrasi ini kemudian masuk ke dalam ranahnya lembaga eksekutif tadi. Artinya bagaimana kebijakan atau keputusan politik yang sudah diambil kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan. Nah, yang ketiga adalah lembaga yang menjamin bahwa, atau dia istilahnya tugasnya adalah memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan, dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik tidak ada aturan-aturan main yang dilanggar. Nah, kemudian kalau terjadi ada aturan-aturan main yang dilanggar, maka kemudian harus dibawa ke dalam mekanisme atau sistem peradilan untuk memastikan bahwa sistem ini atau memastikan bahwa aturan-aturan ini tetap dilaksanakan sesuai dengan koridor kesepakatan atau aturan yang sudah disepakati. Nah, inilah kemudian disebut dengan lembaga yang bertanggung jawab dengan proses yudisialnya, yudikatifnya. Jadi bertanggung jawab dengan proses penegakan hukum atau law enforcement-nya. Nah, inilah lembaga yang kemudian akan kita elaborasi pada malam hari ini, yaitu lembaga yudikatif gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari lembaga yudikatif. Anda bisa lihat dalam slide yang saya tampilkan. Lembaga yudikatif adalah, ini pengertiannya, lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tugas yudikatif adalah dia mengawasi proses pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan kontrak sosial yang sudah disepakati, rule of law yang sudah dibuat melalui proses politik, dan memastikan juga penegakan hukum. Artinya bila ada pelanggaran, bila ada penyelewengan terhadap aturan-aturan hukum tersebut, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau dilakukan oleh lembaga legislatif, termasuk juga ketika warga masyarakat itu sendiri melanggar aturan, maka kemudian tugas lembaga yudikatif adalah memastikan sistem peradilan ini berjalan. Kenapa kita butuh lembaga yudikatif? Ini yang pertanyaan yang seringkali muncul gitu ya. Nah, pentingnya keberadaan lembaga yudikatif adalah memastikan keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi manakala misalnya ada tindakan baik yang dilakukan oleh negara, khususnya dalam hal ini pemerintah ya, artinya lembaga eksekutif atau lembaga legislatif yang mencederai hak-hak warga negara,
maka kemudian lembaga yudikatif ini tampil berdasarkan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang sudah ada, yang sudah disepakati, yang sudah menjadi kesepakatan formal, memastikan bahwa proses pelanggaran ini bisa diadili seadil-adilnya. Karena kalau rasa keadilan ini kemudian tidak bisa dirasakan oleh warga masyarakat, tidak bisa dirasakan oleh seluruh warga komponen atau apa ya istilahnya warga negara, tidak bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, maka ini akan mengakibatkan ketidakstabilan politik, dan ketidakstabilan politik dapat berujung pada konflik bila tidak terkendalikan bisa berujung pada perang saudara, chaos gitu ya, kerusuhan. Jadi situasi yang tentunya tidak diharapkan, situasi yang membuat masyarakat merasa semakin tidak aman. Nah, kondisi ini dapat dihindari apabila lembaga yudikatif bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu melakukan proses peradilan gitu ya, proses pengawasan dan penegakan hukum yang betul-betul dilaksanakan secara fair gitu ya, secara adil, secara bersih, secara terbuka buat masyarakat, dan yang pasti juga tidak menelikung gitu aturan-aturan hukum yang sudah disepakati bersama. Nah, oleh karenanya kita pernah bahas demokrasi, lalu salah satu bagian yang kita singgung pada saat itu adalah demokrasi konstitusional. Pentingnya demokrasi konstitusional, artinya demokrasi ya di situ masyarakat punya kebebasan, atau saya seringkali menyebutnya dengan istilah kalau di dalam demokrasi itu ada dua komponen besar yang melekat pada masing-masing individu. Yang pertama adalah masyarakat itu punya otonomi, kebebasan gitu ya untuk mengekspresikan gaya hidupnya, pendapat-pendapatnya gitu ya, mengekspresikan juga mungkin termasuk juga penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi di sisi lain juga ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Nah, proses memastikan bahwa setiap individu ini bisa menjalankan dua hal tadi, dua komponen mendasar yang melekat pada masing-masing individu, yaitu otonomi dan tanggung jawab, itu maka perlu aturan hukum gitu ya. Perlu aturan hukum yang memastikan bahwa ketika masyarakat melaksanakan atau mengekspresikan otonominya tetap bertanggung jawab. Manakala tanggung jawab ini kemudian terlepas, ada aturan hukum yang dicederai, maka kemudian lembaga yudikatif berfungsi untuk memastikan bahwa ketika ada pelanggaran terhadap aturan hukum, maka dia melakukan sistem peradilan yang adil, yang terbuka, transparan, dan menjunjung hak-hak warga masyarakat, dan memastikan bahwa fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah pengertian dari lembaga yudikatif ya. Pengertian dari lembaga yudikatif. Baik, saya lanjutkan ke bagian berikutnya gitu. Nah, di Indonesia lembaga yudikatif ini ada dua ya, dan maksud saya ini untuk di level pemerintah pusat ya. Jadi kita kan punya kalau di Indonesia itu kita punya 3 layers ya, tiga lapisan ya, 3 lapisan, yaitu pemerintah pusat, lalu ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini ada 2 lapis, ada pemerintah di tingkat provinsi, ada pemerintah di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian ya saat ini dengan seiring berjalannya Undang-Undang Desa tahun 2016 itu, maka kemudian ya sekarang pemerintah desa pun diakui eksistensinya. Makanya kalau Anda Anda pernah main-main ke desa, Anda bisa melihat gitu ya, bahwa desa saat ini memiliki kewenangan untuk membuat aturan hukumnya sendiri melalui peraturan desa, melalui Perdes gitu. Dan peraturan desa ini disepakati, diputuskan bersama oleh pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa bersama dengan ya lembaga legislatifnya mereka. Walaupun sekarang istilah legislatifnya mulai disaring kembali, jadi bukan lagi dewan perwakilan, badan perwakilan desa, tapi sekarang juga dirubah kembali, direvitalisasi lagi istilah BPD itu menjadi badan permusyawaratan desa, karena prinsipnya kita ingin bermusyawarah, bukan menjadi politisi lah untuk di level desa. Yang penting keputusan-keputusan yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Nah, karena kita punya 3 layers,
Di tingkat pemerintah pusat untuk lembaga yudikatif itu ada MA dan MK. Nah, mereka dalam sistem peradilannya gitu ya, mereka punya perwakilan nanti. Ada pengadilan apa? Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ya, ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, biasanya pengadilan tinggi itu di level kabupaten kota gitu ya. Di level kabupaten kota, dan pengadilan negeri itu di level provinsi. Nah, biasanya mekanismenya kalau misalnya terjadi permasalahan di tingkat kabupaten kota, diselesaikan dulu di pengadilan negeri. Kalau kemudian di pengadilan negeri konflik atau katakanlah situasi pelanggaran hukum ini tidak bisa diselesaikan, boleh misalnya ada seorang terdakwa gitu ya, yang diberikan putusan hukum menolak, dia mengajukan banding, maka ketika konfliknya tidak bisa diselesaikan di tingkat pengadilan negeri, nanti diteruskan ke pengadilan tinggi. Nanti kalau juga tidak bisa diselesaikan di tingkat pengadilan tinggi, ditembuskan ke Mahkamah Agung, ke tingkat MA. Nanti MA yang menyelesaikan, dan putusan MA itu ya sudah putusan yang paling akhir, putusan yang paling akhir dalam sistem hukum Indonesia gitu. Nah, kemudian juga selain Mahkamah Agung, kita juga punya Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 lembaga yudikatif ya di Indonesia. Nah, tugasnya Mahkamah Konstitusi itu adalah memastikan bahwa produk-produk hukum yang dibuat di Indonesia, baik itu peraturan desa, peraturan daerah di tingkat kabupaten kota, peraturan daerah di tingkat provinsi, ataupun undang-undang yang dibuat atas kesepakatan DPR dan Presiden, itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tugasnya Mahkamah Konstitusi adalah mengawal Undang-Undang Dasar. Nanti saya akan jelaskanlah lebih lanjut mengenai fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi ini secara lebih mendetail. Tapi yang pasti yang ingin saya jelaskan di awal adalah di level pemerintah pusat ini ya, kita untuk lembaga yudikatif yang melaksanakan fungsi lembaga yudikatif ada 2 lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Badan yudikatif dalam negara demokratis ya. Ini ada 2 sistem, yaitu baik berdasarkan sistem common law maupun berdasarkan sistem civil law. Nah, ini kalau common law ini merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Inilah yang dinamakan case law atau judge-made law, hukum buatan hakim. Nah, sistem common law ini mirip dengan sistem hukum perdata adat tak tertulis. Sistem ini terdapat di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Perancis. Jadi biasanya keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim pada masa sekarang itu merujuk dulu apakah pernah ada peristiwa yang serupa yang terjadi di masa lalu yang pernah diselesaikan oleh hakim terdahulu. Apabila sudah ada, maka basis pengambilan keputusannya adalah merujuk pada keputusan yang sudah ada tersebut. Ini adalah yang berlaku di dalam mekanisme sistem yang common law. Sedangkan yang civil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Nah, kalau civil law biasanya sudah dilegislasikan, artinya pengambilan keputusan untuk mengadili sebuah perkara, gitu ya, itu bukan berdasarkan pada keputusan terdahulu yang katakanlah konteks kasusnya sejenis. Di dalam civil law tidak seperti itu, gitu ya. Kalau yang itu adalah yang common law, yang civil law adalah keputusan di dalam mengadili sebuah permasalahan atau sebuah kasus itu merujuk pada peraturan perundang-undangan. Jadi dicari pasal-pasal yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, dan berdasarkan pasal-pasal tersebut nanti dilihat sanksi yang diamanatkan di dalam peraturan tersebut apabila melanggar pasal-pasal yang ada di dalam peraturan yang sudah ditetapkan adalah sanksi yang seperti apa. Maka sanksi itulah yang akan dijadikan ketetapan atau keputusan terhadap sebuah perkara. Nah, ini adalah common law dan civil law. Jadi
Perbedaannya, kalau common law merujuk pada keputusan hakim yang terdahulu yang pernah menangani kasus yang sejenis. Kalau civil law, dia merujuk pada aturan hukum yang ada yang mengatur tentang peristiwa atau katakanlah kasus yang terjadi. Nah, ini kan dua hal yang Anda harus perhatikan gitu ya, perhatikan. Nah, biasanya di organisasi tempat saya bekerja di Unpar itu ya selalu saja kita kalau misalnya tidak ada aturan mainnya ya kita kemudian membuat kasus gitu. Membuat kasus, nanti dari kasus ini maka kemudian pimpinan organisasi bermufakat bagaimana cara menangani kasus tersebut. Nah, ini yang disebut dengan common law gitu ya. Dia bermufakat, oke lah kalau begitu untuk kasus ini dia akan ditangani seperti ini. Maka kemudian ketika di masa depan terjadi kasus yang sama, maka kemudian keputusan akan merujuk pada bagaimana kasus yang sebelumnya ini ditangani. Nah, ini mekanisme common law ya, seperti itu gitu ya. Kalau mekanismenya civil law dia biasanya mengantisipasi. Jadi civil law lebih antisipatif, dia ciptakan sistem perundang-undangan yang komprehensif. Maka ya ini seringkali terjadi dengan peraturan-peraturan yang karena di Indonesia ya kita cenderungnya civil law gitu ya, kita cenderung mencoba mengantisipasi lah permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka kemudian dibuatlah peraturan-peraturan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah yang mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebelum permasalahan tersebut terjadi, sehingga kalau permasalahan itu terjadi maka pengambilan keputusan akan merujuk pada peraturan yang sudah ada. Baik, saya lanjutkan gitu ya, badan yudikatif di negara komunis. Nah, di poin yang pertama di sini dijelaskan berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet legality gitu ya. Jadi di negara komunis badan yudikatif ini ya disebut dengan istilah Soviet legality. Secara aktif memajukan masyarakat Soviet ke arah komunisme. Jadi fungsi badan yudikatif adalah memastikan konflik-konflik itu diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan komunal ya, kepentingan bersama. Lalu kemudian yang ketiga, segala aktivitas serta semua alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan ke arah komunisme ya, melancarkan perkembangan. Jadi kalau di negara komunis ya fungsi yudikatif untuk mendorong gitu ya, untuk mendorong tercapainya cita-cita di mana kelas pekerja itu bisa berdaulat ya, di dalam negara tersebut dan mengatur kepentingan dari warga masyarakat secara keseluruhan. Jadi sangat berpihak Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Sebentar. Halo, bisa didengar jelas? Bisa didengar jelas suaranya? Jelas Pak. Jelas Pak. Tadi putus-putus, sekarang jelas. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini badan yudikatif di negara komunis. Baik, slide berikutnya adalah mengenai badan yudikatif dan judicial review. Nah, ini ya, seperti yang tadi saya janjikan di awal, saya akan menjelaskan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Ya, yaitu salah satunya adalah melakukan judicial review. Nah, Mahkamah Konstitusi ini punya wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu ketika mereka menghasilkan undang-undang ya yang disepakati bersama dengan presiden, undang-undang tersebut akan boleh diuji gitu. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada sebuah undang kemudian menurut Anda undang-undang ini berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, maka kemudian Anda bersama kuasa hukum misalnya boleh melakukan aduan kepada
kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menguji undang-undang tersebut. Apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Ya. Dan juga di sini dikatakan selain menguji undang-undang, juga untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan hal inilah yang dinamakan judicial review, gitu ya. Jadi kalau kemudian menurut lembaga Mahkamah Konstitusi ditemukan bahwa pasal-pasal di dalam undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka kemudian bisa, gitu ya, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk membatalkan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, inilah yang dinamakan kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan judicial review ini adalah kewenangan yang sangat krusial yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu pemilihan Mahkamah Konstitusi, hakim di Mahkamah Konstitusi itu sangat selektif, ya. Sangat selektif. Mungkin Anda salah satu mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang cukup dikenal kan, Mahfud MD gitu. Anda bisa lihat bagaimana kepakaran beliau di bidang hukum. Lalu sesudah itu seingat saya Hamdan Zulfa juga, itu juga salah satu orang yang memiliki kepakaran hukum yang baik. Jadi Mahkamah Konstitusi ini harus diisi oleh orang-orang yang paham dan mengerti karakteristik dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketika dia disodori naskah undang-undang, dia bisa memastikan apakah undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan kewenangan inilah yang dinamakan sebagai kewenangan judicial review. Nah, selanjutnya adalah kebebasan badan yudikatif, ya. Badan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak di dalam suatu masyarakat yang bebas di bawah rule of law. Artinya, maksudnya apa yang dimaksud dengan badan yudikatif yang bebas? Maksudnya adalah badan yudikatif yang independen. Artinya badan yudikatif ini ketika dia mengambil keputusan, dia tidak boleh di bawah intimidasi atau di bawah pengaruh, di bawah gokan misalnya, atau di bawah politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi badan yudikatif harus independen. Mereka tidak boleh ditekan secara politik, mereka tidak boleh melakukan deal politik. Tugas mereka adalah mengambil keputusan yang adil secara independen. Jadi maksudnya independen ini ya secara objektif, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak manapun, ya. Sehingga harus bebas dan menjalankan rule of law secara murni dan konsisten. Murni ini artinya betul-betul ya sesuai dengan konteksnya dan dilihat pengambilan keputusan ini secara objektif, bukan berdasarkan kepentingan tertentu, ya, kepentingan tertentu. Jadi harus mengabaikan kepentingan tertentu, tetapi harus berfokus pada kalau kawan-kawan di Fakultas Hukum itu mereka itu berfokus pada kalimat-kalimat hukum, ya, pada delik-delik hukum yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam setiap negara hukum, badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Jadi tidak bisa badan yudikatif ini di bawah kendali lembaga pemerintah, tidak boleh, ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus memastikan badan yudikatif ini independen sehingga dia dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel, secara bertanggung jawab dan secara transparan, ya. Akuntabel dan transparan sehingga dia tidak berat oleh kepentingan pemerintah. Tugas pemerintah ya dia harus objektif, hanya sekedar menjalankan mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Tidak boleh mencampuri urusan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya kewenangannya sendiri. Sehingga ini ranah-ranah ini
harus dijaga sebaik-baiknya agar rasa keadilan di tengah masyarakat itu tidak dicederai. Lalu kemudian ini adalah kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Ya, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata, hingga saat ini masih terdapat dualisme. Ya, kita masih ada sistem hukum adat dan sistem hukum Eropa Barat yang merupakan warisan dari Belanda, ya, bukan warisan dari penjajahan Belanda. Nah, oleh karenanya ini kadang juga menjadi kerancuan dalam putusan. Hanya ya secara pasti menurut saya inilah yang kemudian sedang diatasi pada saat ini. Oleh karenanya DPR membahas jangan undang-undang umum perdata, ya. Kita umum perdata dan pidana, ini dua hal yang sedang dibahas gitu ya untuk kasus perdata, karena ini penting gitu ya, karena ini penting di Indonesia yang saya harapkan jalan. Tetapi saat COVID ini sehingga Pak, suaranya hilang, Pak. suaranya hilang. Ada lagi? Sekarang terdengar ya? Hilang lagi. Hilang lagi. Putus-putus, Pak, Bapak. Halo? Masih putus-putus nggak? Putus-putus tadi, Pak. Coba ngomong lagi, Pak. Sekarang lancar nggak? Halo? Iya, ada. Iya ada ya. Baik ya. Itu tadi tentang kekuasaan badan yudikatif ya. Ini kita bicara sistem hukum perdata ya, yang masih ada dualisme. Putus. Baik, masih putus-putus? Cek, masih putus-putus? Enggak, Pak, enggak. Enggak ya. Saya lanjutkan. Udah enggak, Pak? Oke, baik. Nah ini saya lanjutkan kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Yang pertama untuk Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Ini yang pernah ditanyakan oleh Mas Yusuf ya. Jadi untuk Mahkamah Konstitusi keputusan tingkat pertama dan bersifat final. Yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sudah bahas, yaitu judicial review. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Karena ini juga salah satu permasalahan di negara kita, di mana kewenangan antar lembaga negara karena lembaga negaranya cukup banyak, ada yang tumpang ya, seringkali terjadi di antara lembaga negara. Nah, oleh karena nanti fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan sengketa manakala terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Jadi kalau partai politik dibubarkan itu nanti keputusannya melalui Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Ini diputuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua adalah memberikan putusan mengenai pemakzulan atau istilah bahasa Inggrisnya kita menyebutnya impeachment. Ya, yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden yang diajukan atas permintaan DPR karena presiden dan wakil presiden dianggap telah melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Jadi di Indonesia kita mengenal impeachment. Artinya presiden itu bisa diturunkan di tengah masa jabatannya, presiden dan wakil presiden, apabila terbukti ya secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana berat atau perbuatan yang
tercela, maka presiden bisa dimakzulkan atau diturunkan dari jabatannya. Dan ini kewenangannya ada pada Mahkamah Konstitusi. Lalu yang berikutnya kita punya Mahkamah Agung, ya, MA. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk lembaga yudikatif di Indonesia ada dua, ya, yang menjalankan fungsinya, itu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini berwenang untuk yang pertama menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan hukum, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Ya, ini peradilan-peradilan ini, peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara, ini kekuasaannya itu diselenggarakan atau dikoordinasikan di bawah Mahkamah Agung. Ya. Dan kemudian Mahkamah Agung juga punya wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Artinya gini, kalau di Indonesia itu kita punya hierarki peraturan-peraturan, gitu ya, hierarki peraturan-peraturan. Nah, ini nanti saya akan, karena ini ada di dalam sebentar ya, ada di dalam disertasi saya, proposal disertasi saya. Saya punya gambaran tentang hierarki, hanya ini nanti dalam bahasa Inggris. Sebentar, nanti saya share ya, sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Oke, saya share di ini ya. Saya share di grup yang lain. Anda boleh lihat. Iya, sudah saya kirim ya di grup yang lain. Anda bisa lihat di situ. Bisa dilihat ya? Halo? Halo? Kedengeran kan suara saya ya? Beneran. Oke. Apa bisa? Di line saya sudah Iya, share. dengar Pak, dengar. Oke. Ada. Di line saya share ini ya, sebuah piramida ya. Nah, di dalam piramida ini Anda bisa lihat yang paling atas ada Undang-Undang 45, yang kedua adalah keputusan MPR, yang ketiga adalah Government of Law, ini artinya undang-undang atau keputusan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, mulai dari peraturan pemerintah, government regulation, lalu presidential decree, keputusan presiden, kemudian provincial regional regulation, peraturan daerah di tingkat provinsi, sampai dengan or municipal regulation. Mbak Nur Aisyah, bisa ditutup dulu mikrofonnya. Oh ya Pak. Ya. Sampai dengan regency atau municipal regulations, ini bisa diuji, Mbak. Diuji artinya kalau dianggap bahwa ada peraturan pemerintah atau keputusan presiden atau perda kabupaten kota atau perda provinsi yang dianggap bermasalah dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat, masyarakat boleh melakukan proses pengujian terhadap Mahkamah Agung. Ya. Jadi mulai dari government regulation itu sampai dengan ke bawah itu boleh diujikan kepada Mahkamah Agung kalau dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Itu yang dimaksudkan dengan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya, nanti Mahkamah Agung akan melihat apakah peraturan pemerintah, apakah keputusan presiden, apakah perda provinsi atau perda kabupaten kota bertentangan nggak dengan undang-undang. Kalau bertentangan dengan undang-undang maka bisa dibatalkan, gitu ya, bisa dibatalkan. Baik, ya. Lalu kita juga punya satu komisi dan ini adalah komisi yudisial, gitu ya.
Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang baru yang sifatnya independen dan mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung untuk diteruskan di dalam Mahkamah Agung, dan kemudian juga mereka melakukan proses pengawasan untuk memastikan penegakan kehormatan dan perilaku hakim. Jadi memastikan bahwa hakim-hakim ini ketika mengambil keputusan itu benar-benar independen, bukan karena disogok, bukan karena diancam atau diintimidasi. Jadi memastikan objektivitas dari keputusan-keputusan hakim. Nah, kan ini adalah fungsi dari Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut. Ini masuk juga ke dalam lembaga non struktural, ya, ke dalam LNS. Nah, demikian yang badan yudikatif untuk diskusi kita ini. Sampai dengan diskusi ini, sampai dengan bagian ini, apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akan merespon pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut. Silakan. Pak, mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Pak, tadi kan Pak Krisna bilang kalau lembaga yudikatif itu harus independen, bebas dan objektif. Ya. Terus kalau di Indonesia itu independen, bebas dan objektif atau enggak, Pak? Terima kasih. Kalau ini pertanyaannya penilaian saya ya. Kalau menurut Iya, Pak. jujur saja ya, sampai sejauh ini kalau dalam pengamatan saya sih ada beberapa keputusan dari lembaga yudikatif yang memang juga perlu dipertanyakan gitu ya. Kayak kemarin yang kasusnya Harun Masiku itu memang mengundang tanda tanya ya, keputusan MA untuk penggantian antar waktu itu. Ini ada mengundang tanda tanya lah keputusan yang dibuat MA ini. Tetapi ya terlepas dari itu, secara umum sih saya tidak meragukan, karena ya lembaga negara bisa berfungsi dengan baik lah sampai sejauh ini. Tapi ya tentunya ya ini harus dilihat juga kasus per kasus gitu. Kalau saya sih selalu lihatnya kasus per kasus, supaya kemudian dalam kasus tertentu mungkin ada kesalahan, tapi di dalam kasus yang lain mungkin juga keputusan keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang baik. Hanya untuk kasus Harun Masiku itu sampai dengan hari ini saya termasuk orang yang masih bertanya-tanya kenapa kok sampai ada polemik pengambilan keputusan di Mahkamah Agung seperti itu, yang semestinya tidak terjadi. Itu Mbak, kira-kira respon saya terhadap pertanyaannya. Iya, Pak. Berarti lembaga eksekutif sama yudikatif itu lebih tinggi yudikatif ya, Pak? Kedudukannya jadi kalau di Indonesia kedudukan lembaga negara itu setara, Mbak. Tidak ada yang lebih tinggi dia. Dia sekarang setara. Kalau dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Gitu ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan kekuasaan, maka kemudian lembaga yang berada di bawah MPR itu adalah presiden. Ya, presiden ini kemudian setara kedudukannya dengan lembaga-lembaga yang lain. Saat itu ada DPA, ada MA, ada BPK gitu ya. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang ada pada saat sebelum terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pada saat ini sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, sehingga kedudukan BPK, kedudukan MA, MK, DPR, DPD, MPR, dan Presiden itu kedudukannya setara, Mbak. Kedudukannya setara sekarang, gitu. Maka yang berbeda adalah yang membedakan antara lembaga presiden
lembaga DPR, DPD, MPR dengan lembaga MA dan MK adalah kewenangan. Ya, kewenangannya yang membedakan. Kayak tadi saya sudah jelaskan, ada yang bertugas mengeksekusi kebijakan, ada yang bertugas melegislasi, membuat keputusan atau membuat perundang-undangan, dan yudikatif yang tugasnya adalah memastikan keputusan-keputusan ini dilaksanakan dengan konsisten, dan jika terjadi pelanggaran maka akan melaksanakan peradilan yang menjunjung rasa keadilan masyarakat, ya, adil, transparan, dan independen. Begitu, Mbak. Tapi Pak, kalau Presiden membuat peraturan tanpa persetujuan MK kan nggak bisa, Pak. Boleh. Presiden Boleh toh, Pak? boleh. Keputusan presiden, ada decree, ada regulation, ya, ada keputusan presiden, ada peraturan presiden, boleh dibuat oleh presiden tanpa harus bertanya dulu setuju atau enggak, silakan. Tetapi ketika ada masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap keputusan presiden, maka keputusan tersebut bisa diujikan ke MA, Mbak. Bisa diujikan ke MA. Apakah keputusan yang dibuat oleh presiden ini bertentangan atau tidak dengan undang-undang? Gitu. Nah, maka dari itu kan kayak kemarin sebenarnya MA sudah menganulir kenaikan BPJS, iuran BPJS. Jadi kalau sudah dianulir oleh Mahkamah Agung, sebenarnya keputusan tersebut ya sudah bersifat mengikat bagi presiden dan bagi masyarakat bahwa iuran BPJS tidak naik. Tapi kemarin pastinya dinaikkan lagi, gitu. Dan ini boleh-boleh saja kalau masyarakat ingin mengajukan lagi keberatan. Hanya kalau saya sih mengajak kita berefleksi bersama, ya, sebelum mengajukan keberatan mengenai iuran BPJS. Ya tentu di situasi yang pandemi ini menjadi menjadi kontroversial memang, karena di satu sisi juga pemerintah butuh untuk bisa memberikan suntikan dana segar bagi jaminan sosial, jaminan kesehatan, supaya tenaga kesehatan, pengadaan alkes, alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, termasuk juga penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menggaji tenaga kesehatan dan lain sebagainya bisa berjalan. Dan itu tidak butuh dana segar, butuh partisipasi masyarakat, sangat betul. Apalagi di situasi seperti sekarang kan orang mulai berpikir lah sekarang. Kayak dulu kan kalau di Indonesia kita nabung lebih banyak investasi buat pendidikan anak, gitu kan. Kita jarang berpikir bahwa penting juga, ya, misalnya investasi untuk kesehatan. Ya, itu pada hal-hal yang penting. Nah, ini yang ke depan mungkin perlu jadi bahan pertimbangan. Ya, termasuk juga untuk negara sendiri, buat pemerintah sendiri. Karena sesuai dengan kan kita sudah bahas, ya, kita bahas generasi pertama, generasi kedua, ketika kita bicara welfare, maka tugas dalam menjamin kesejahteraan, melindungi kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu cara punya uang yang cukup menyelenggarakan pelayanan, ya harus memang dari masyarakat. Saya pernah tinggal di Jerman tahun 2010 itu selama 4 bulan 3 minggu. Dan selama di sana saya mengerti gitu, ya, kenapa masyarakat di sana pelayanannya cukup baik, ya, pelayanan publiknya cukup baik di bidang transportasi, baik di bidang kesehatan dan lain sebagainya, karena ternyata pajaknya tinggi, Mbak. Pajak itu sampai dengan 40% dari penghasilan. Anda bisa bayangkan kalau gaji Anda 10 juta, artinya pajak Anda itu 4 juta dalam 1 bulan misalnya, itu dibayarkan ke negara. Tapi ya bagusnya negara akuntabel, bertanggung jawab dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari masyarakat ini dan dikembalikan secara baik untuk pelayanan publik. Termasuk kalau di Jerman itu kalau nanti Anda pensiun, dana ini dikembalikan kepada Anda. Jadi pajak yang dikeruk dari Anda selama Anda
Anda dalam usia produktif ketika bekerja, ketika Anda pensiun dikembalikan. Maka dari itu pengalaman saya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sore-sore gitu, saya waktu itu kan saya peneliti ini ya, peneliti undangan di Jerman kan. Kami jalan-jalan, kalau sore-sore itu ya mall itu penuh dengan orang-orang tua, Mbak, yang mereka masih jalan-jalan sambil bawa tabung oksigen, belanja. Uang mereka banyak. Karena dikembalikan oleh negara. Pajak yang diperoleh pada masa mereka bekerja itu diambil oleh negara untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara ketika mereka masuk masa tua, sudah sepensiun, pajak yang dulu diambil dikembalikan kepada mereka. Sirkulasinya ngambil dari yang sekarang masih usia produktif. Ini yang digulirkan di Jerman, sistem seperti ini. Ya, tentunya dengan kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Saya tidak mengatakan bahwa sistem ini baik. Kan berbeda dengan di Indonesia, kita pajak bayar berapa. Walaupun buat saya pribadi, ya saya bayar pajak ya lumayan. Saya pribadi merasa saya membayar pajak cukup banyak dan kadang masih kecewa dengan pelayanan publik. Kadang saya bawa motor, saya melihat motor saja saya masih bayar pajak kan di luar pajak penghasilan saya, tapi kualitas jalan, kualitas layanan, kalau misalnya sakit dan lain sebagainya, inilah makanya masih di Indonesia ini kita masih butuh banyak hal yang kita perhatikan untuk diperbaiki. Ini sih menurut saya, bukan berarti kita harus pesimistik, tidak, tetapi ya harus ada perbaikan. Maka itu saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, jangan juga jadi penjilat pemerintah, jangan mengagung-agungkan presiden terpilih sekarang juga jangan, tidak perlu lah berlebih-lebihan. Kalau salah tetap harus dikritik. Tapi kalau memang kebijakannya baik ya harus dikatakan baik gitu ya. Tapi juga nggak perlu lah memuji pemerintah berlebih-lebihan. Sekarang kan luar biasa ya, yang saya perhatikan sampai buzzer ini sudah hal yang berlebihan sih menurut saya. Fungsi kritik itu kan untuk memastikan pemerintah itu tetap dijaga. Kan kayak kita punya kendaraan kan ada rem dengan gas ya. Gak mungkin digas terus kan, tapi juga gak mungkin direm terus. Digas terus, maju terus lah. Kalau misalnya gak terkendali bisa nabrak orang. Tapi direm terus ya mobil gak akan jalan-jalan. Ya harus seimbang. Itulah fungsinya kritik gitu loh. Maka dari itu kan ketika Prabowo merapat ke Jokowi, salah satu yang dikeluhkan oleh banyak pengamat politik, nanti siapa yang menjadi oposisi? Karena oposisi itu juga banyak yang menyebutkan kan, bahkan Jokowi sendiri mengatakan fungsi oposisi itu tugas yang mulia. Ya memang betul, untuk mengingatkan. Maka dari itu tadi saya kasih pepatah kan di awal, pepatahnya Lord Acton itu yang dia bilang, absolute power, absolutely corrupt. Jadi kalau kita terlalu percaya Jokowi ini bisa menyelamatkan segala sesuatunya juga jadi salah. Tetap biasa-biasa saja, hal-hal yang baik diteruskan, tapi ketika ada kesalahan, ketika ada kebijakan yang tidak menguntungkan, ya harus diingatkan. Diingatkan ini penting. Nah, kan kita kan freedom of expression sekarang yang jadi masalah. Negara kita ini kebebasan berekspresinya seperti apa? Apakah akan mencontoh Barat gitu ya? Saya sih masih ada ini, saya kan berteman dengan salah satu dosen dari Amerika ya, yang saya kenal ketika di sini. Jadi tahun 2017 saya ikut program bridging, ikut satu kegiatan peningkatan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Ada salah satu dosen yang mendampingi kami untuk penulisan dalam bahasa Inggris. Dia sampai dengan sekarang kalau saya baca, karena kami berteman di Facebook ya, status Facebook dia itu dia menggunakan kata-kata yang vulgar mengkritik pemerintah. Dan di Amerika itu hal yang biasa, mengatakan ya katakanlah presiden yang sekarang itu stupid dan lain seterusnya. Itu hal yang biasa. Freedom of expression mereka ya seperti itu. Hanya kalau di Indonesia sekarang mau gimana? Ini juga kan nggak pernah kita bicarakan sampai sejauh mana sih kita punya secara kultural ya. Karena kita harus bicara culture ini. Secara kultural ini kita mau sampai seleluasa apa, sefleksibel apa membolehkan masyarakat berekspresi. Dan sejauh mana pemerintah bisa menerima hal tersebut. Nah, ini
tentunya harus jadi bahan pertimbangan ke depannya lah. Maka dari itu kan sejak ada undang-undang ITE, ada pasal-pasal yang kontroversial yang kemudian juga seringkali jadi permasalahan, seperti penistaan nama baik lah, apalah, itu kan jadi pasal-pasal yang pasal-pasal karet gitu ya, yang sejak zaman Orde Baru ya, dari dulu gitu banyak aktivis HAM yang keberatan dengan pasal-pasal karet ini. Tapi lagi-lagi ya kita harus rumuskan bersama kalau menurut saya. Ini mau sampai sefleksibel apa kita terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Mau kata-kata, ekspresi kata-kata seperti apa yang dibolehkan di dalam mengkritik pemerintah. Begitu Mbak yang bisa saya sampaikan ya Mbak untuk merespon pertanyaan. Silakan. Iya Pak, tadi kan Pak Krisna bilang kalau presiden buat peraturan atau kebijakan nggak perlu persetujuan sama lembaga yudikatif. Tapi kok kemarin pemerintah banyak ingin membuat kebijakan, tapi kok nggak terrealisasikan Pak. Misalnya itu yang korupsi dihukum mati itu juga nggak direalisasikan kayak gitu Pak. Gimana Pak? Iya. Begini Mbak, kebijakan itu kan jadi saya waktu ngajar kebijakan publik itu, kita dulu ada satu kutipan yang terkenal gitu ya, Thomas Dye, ini bukunya banyak yang merujuk pada buku ini untuk mendefinisikan kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, misalnya ada sebuah keputusan yang diwacanakan oleh pemerintah. Ini belakangan yang sering berwacana ini salah satunya Menko Maritim ini. Beliau itu sering kali mengajukan wacana-wacana, ini relaksasi, PSBB dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ini hal yang menurut saya sih bagus gitu ya. Menurut saya sih hal yang baik gitu. Diwacanakan dulu, lalu kita lihat, seperti kalau Anda surfing itu cek ombak. Karena artinya harus tahu reaksi masyarakat bagaimana. Nanti kalau sudah diketahui reaksi masyarakat, baru kemudian dibuat keputusan formalnya. Apakah secara formal hal tersebut akan dibolehkan, atau hal tersebut secara formal justru dilarang. Jadi tidak ada masalah sih kalau menurut saya Mbak. Ya tugas pemerintah memang salah satunya melempar wacana, pemikiran-pemikiran, dan kemudian melihat feedbacknya dari masyarakat. Nanti pengamat kebijakan dan lain sebagainya, dia akan berwacana, menyampaikan gagasan untuk merespon wacana yang dilemparkan oleh pemerintah ini. Dan menurut saya itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Tidak ada permasalahan yang sangat krusial lah Mbak, menurut pandangan saya. Justru bagus-bagus saja. Dengan demikian kan justru pemerintah ingin melibatkan lebih banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Begitu Mbak. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Ya Pak. Pak, mau tanya Pak. Ya. Bang Yusuf dulu apa aku Bang? Oh, sampean enggak apa-apa, dulu enggak apa-apa. Ya udah, oke. Gini Pak, nanti kalau saya salah koreksi Pak ya. Ya. Jadi kan kekuasaan itu dibagi 3 Pak ya, legislatif, eksekutif, yudikatif kan Pak ya. Legislatif itu yang membuat kan. Betul. Eksekutif itu yang mengeksekusi. Iya, yudikatif yang mengawasi. Nah, pertanyaan saya gini Pak, mengawasinya itu mengawasi dalam nanti eksekusinya atau pas proses pembuatannya itu juga diawasi gitu. Contoh aja yang lagi booming inilah UU ini yang akhir-akhir ini lah Pak, UU Cilaka, UU Minerba, UU KPK yang udah deal, ya kan Pak? Pertanyaan saya pertama gini, apa itu udah sesuai ini Pak, sesuai koridor
pembuatannya, maksudnya koridor pembuatannya apa sudah benar gitu. Terus kalau memang yudikatif kan tugasnya mengawasi Pak. Nah, pengawasannya tuh apa dia nggak notice gitu kalau sebenarnya ada something wrong gitu Pak? Itu yang pertama sih. Nah, kedua, yudikatif komunisme tadi Pak. Bisa dibalik Pak slide-nya Pak. Di yudikatif komunisme Pak. Nah, yudikatif juga di negara komunisme Bapak tadi menjelaskan bahwasanya itu kayak menyelesaikan masalah-masalah dengan cara apa tadi Pak, komunisme gitu kan Pak ya. Nah, saya ngelihatnya dari penjelasan Bapak itu lebih ke bahwasanya badan yudikatif di kepemerintahan komunisme itu sebagai alat propaganda Pak. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi saya lihatnya gitu, bukan kayak yudikatif yang mungkin di negara liberal atau mungkin di Indonesia. Betul. Betul. Jadi Bapak pas jelasin tadi, saya untuk menjelaskan, apa ini alat propaganda gitu. Iya, betul Mas. Betul. Jadi untuk semacam memobilisasi ke arah terciptanya komunisme itu Mas. Iya. Mungkin itu dulu Pak saya bertanya, soalnya lagi ada dua sih yang mau saya tanyakan. Yang pertama, pada saat proses pembuatan undang-undang, apakah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bisa menotis bahwa ada sesuatu yang salah? Jadi begini Mas, untuk lembaga yudikatif mereka bergerak dalam arti mereka melakukan proses itu kalau ada aduan Mas. Kalau tidak ada aduan mereka tidak bisa melakukan apa-apa Mas. Maka dari itu mereka selalu menunggu ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan gitu ya, meminta proses menguji ya. Kalau untuk di Mahkamah Konstitusi ya menguji undang-undang yang sudah dihasilkan, diujilah di Mahkamah Konstitusi apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar. Jadi kalau mereka menotis dalam prosesnya tidak. Nah, pada saat proses pembuatan undang-undang, siapa yang harusnya menotifikasi? Ya civil society Mas. Civil society, LSM gitu ya, organisasi nirlaba, kelompok-kelompok di tengah masyarakat, oposisi, partai-partai politik, kelompok-kelompok penekan, kelompok-kelompok ormas yang ada di masyarakat, itu yang harusnya mereka menotifikasi. Jadi mereka yang kemudian menyampaikan kepada pemerintah ini ada something wrong, termasuk juga ya mahasiswa. Memang tugas mahasiswa untuk notif gitu ya, apakah ada sesuatu yang menyeleweng atau tidak dari penyelenggaraan kekuasaan ini gitu Mas. Jadi tidak di yudikatif. Memang yudikatif itu harus ada aduan, harus ada delik, harus ada bukti, harus ada saksi, karena mereka tetap saja berjalan berdasarkan sistem hukum. Lalu yang kedua, tadi di negara komunis, betul Mas, kalau di negara komunis bentuknya memang mobilisasi. Jadi kalaupun ada sengketa dan lain sebagainya, ya itu dilihat dalam kepentingan partai komunis ya, kepentingan partai komunis. Artinya apakah ini mengarah pada cita-cita komunisme atau tidak? Kalau tidak, kalau sengketa ini mengarah bertentangan dengan cita-cita komunisme, maka keputusannya pun berdasarkan pertimbangan apakah cita-cita komunisme ini katakanlah terhambat atau tidak terhambat. Begitu Mas. Ade, kurang lebih yang bisa saya respon dari pertanyaan Anda. Ya itu Pak, itu ya, iya saya berarti tadi lembaga yudikatif itu bergerak setelah ada aduan. Betul. Kalau tidak ada aduan, bukan ranahnya dia berarti. Betul. Oke. Ya. Terus artinya di peradilan istilahnya Mas. Iya. Itu kurang lebih. Kalau misalnya kita ketemu dulu harus ada yang dukung dulu. Nonton itu nggak Mas? Sorry Pak, ulang handset Bapak agak bermasalah. Pernah nonton acara yang 86 nggak Mas?
86 ya Ya saya kan nonton. kalaupun dia artinya mereka yang terduga ini akan dipermasalahkan secara hukum sehingga Hah? bisa ditetapkan menjadi tersangka, itu kan harus ada alat bukti, harus ada yang menyatakan pengaduan dan lain sebagainya. Kayak kasus korupsi itu kan kita mempercayakan KPK untuk melakukan pengaduan, Mas. Mhm. Mereka menangkap dan lain sebagainya, dan kemudian ketika masuk ke jalur hukum ya KPK yang kemudian menyatakan ini melanggar pasal apa, tuntutannya apa, hukumannya apa. Lalu kemudian sistem peradilan berjalan. Begitu, Mas. Bisa kegambar nggak? Iya, saya kegambar kok dari penjelasan Bapak itu. Terus jadi kalau saya jadi penasaran sama yang namanya intervensi politik, Pak. Kan kalau nggak salah di eksekutif sendiri ada intervensi, legislatif juga intervensi. Kira-kira di yudikatif sendiri ada intervensi nggak, Pak? Tadi Nggak boleh. tadi sempat ditanyain sama Kak Yaya, tapi kurang menjawab gitu, Pak, untuk saya. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Tapi ada nggak, Pak? Ada saja. Ada saja ya. Ada saja, ya itu yang kasus Harun Masiku itu, Mas. Oh, oke, oke. Ada saja, Mas. Hanya kan saya nggak bisa begini, Mas. Saya nggak bisa mengeneralisir bahwa Iya. lembaga yudikatif di Indonesia bermasalah, nggak bisa juga. Saya Iya. harus berhati-hatilah dengan hal ini. Karena kan saya kalau bicara kita harus dengan bukti ya. Tapi ya kasus Harun Iya. Masiku itu menimbulkan pertanyaan. Termasuk juga kasus yang ini, Mas. Iuran BPJS itu juga kan sudah dibatalkan gitu ya. Dibatalin gitu, Oleh Pak. MA kan, keputusan presiden menaikkan BPJS itu kan anggota DPR banyak yang marah itu, Mas. Karena mereka merasa ini DPR diajak bicara tapi tetap saja dinaikkan juga. Nah, ini kan sempat jadi polemik ini, Mas. Lalu MA membatalkan, tetapi sekarang dinaikkan lagi. Ini kan harusnya komunikasi, ada saluran komunikasi nih yang nggak jalan sih kalau menurut saya. Tapi ya keputusan yang dibuat MA ya independen. Untuk masalah itu dia independen. Artinya menurut saya sih MA bisa merefleksikan keberatan masyarakat tentang kenaikan iuran BPJS, Mas. Nah, untuk hal itu kan kita bisa menilai kualitas keputusan tersebut ya, Mas ya. Begitu, Mas. Iya. Tadi saya mau nanya sejauh apa sih kinerja yudikatif, tapi dari penjelasan Bapak saya udah nangkep juga bahwasannya nggak bisa di Generalisasi. iya. Harus Jadi saya mau lihat nanya case by case, Mas. Tadi juga saya Iya. sudah jawab sih. Kita lihat case by case lah, supaya kemudian untuk kasus ini keputusan ini kualitasnya bagaimana, untuk kasus ini keputusan yang dibuat MA seperti apa, supaya kita berhati-hati sih. Kalau saya sih menyarankan begitu ya, supaya pertimbangan kita menjadi lebih hati-hati lah. Itu sih, Mas. Iya. Terus saya mau nanya dari pandangan Bapak aja sih, Iya, yang iya. kalau yang ini. Silakan. Jaksa Agung itu termasuk yudikatif nggak, Pak? Jaksa Agung tadi dia diangkat, dipilih ya untuk memilih, dia termasuk, Mas. Dia Termasuk. Nah, itu tadi saya mau agak ragu gitu, Pak. Dia Saya termasuk pernah, komponen dari lembaga yudikatif ya. iya, saya baca sebuah artikel, Pak, saya lupa tapi kapan. Jadi artikel apa berita ya, saya lupa, Pak. Bahwasanya Komnas HAM itu udah ngasih berkas-berkas itu, Pak, tapi dikembaliin nama Jaksa Agungnya. Waktu itu apa ya alasannya ya? Pak, pandangan Bapak gimana gitu, Pak? Ya saya tahu, Mas. Nah, Saya tahu. itu. Jadi kan ada kasus pelanggaran HAM. Ini kan Iya. salah satunya yang terjadi di Aceh. Hmm. Nah, ketika masuk itu, kalau menurut saya sih, ya ini salah satu situasi yang dilematis ya. Dilematis karena ada unsur politik, Mas, di dalamnya. Jadi juga unsur politiknya ya gini, Mas, yang saya pernah sampaikan, kalau satu kasus hak asasi manusia di Indonesia diselesaikan, maka semua kasus HAM itu harus diselesaikan. Dan ini ada kaitannya dengan beban sejarah yang melibatkan multi aktor, Mas. Rasanya saya pernah menjelaskan ini, melibatkan multi aktor. Oleh karenanya ini jadi tarik ulur, Mas.
jadi tarik ulur. Kita berharap lembaga yudikatif kita independen. Betul, secara ideal kita harapkan begitu. Tetapi untuk kasus ini, dalam prakteknya, ini adalah permasalahan yang kompleks, gitu ya. Complicated, kompleks, gitu. Sehingga kita membutuhkan proses mengurai masalah yang harus hati-hati. Saya pernah katakan kan, Komisi Rekonsiliasi Kebenaran di tingkat pusat itu belum pernah dibentuk sampai dengan hari ini. Padahal kasus pelanggaran HAM itu banyak, Mas. Kasus dulu ada kasus Haur Koneng, kasus Lampung, Tanjung Priuk, Semanggi 1 dan 2, dan seterusnya. Tanjung Priok itu yang Malari nggak sih, Pak? Beda, Mas. Beda. Tanjung Priuk itu yang di apa ini kaitannya dengan ya ini sampai dengan sekarang seperti mengorbankan kayak inilah kebencian terhadap yang mempertanyakan Pancasila lah gitu. Sebenarnya waktu itu bukan mempertanyakan kepancasilaannya sih. Rasanya kalau saya baca dan saya telusuri, permasalahan utamanya adalah lebih mengkritik pemerintah Orde Baru. Nah, kritik terhadap pemerintah Orde Baru ini pada saat itu memang corongnya dilakukan melalui bukan dakwah lah, khutbah-khutbah yang dilakukan di masjid. Nah, salah satunya itu di masjid yang ada di Tanjung Priok itu, saya lupa nama masjidnya, Mas. Nah, ada perkataan-perkataan yang dinilai memprovokasi, dan kemudian ya terjadi pembantaian, Mas. Padahal katanya itu ada 2 tentara masuk ke masjid, dia tidak mau selepas sepatu larsnya, diperingatkan oleh oleh penjaga masjid, lalu kemudian tersinggung, terjadilah keributan dan kemudian meluas, gitu. Karena orang-orang ini ditangkap, Mas, yang ribut itu ditangkap. Nah, kemudian Dewan Pengurus Masjid meminta orang-orang yang ditahan ini dibebaskan. Mereka long march kemudian mengadakan tablik akbar, lalu long march menuju tempat penahanan rekan-rekan mereka ini yang ditengarai berselisih paham dengan tentara yang masuk ke masjid dengan menggunakan sepatu lars. Lalu ya pada saat mereka long march ini tiba-tiba datang lalu ditembaki. Nah, ini kasus ini juga ya sampai sekarang belum terselesaikan, Mas. Banyak yang meninggal dan lain sebagainya, itu banyak. Begitu, Mas, yang Tanjung Priok. Nah, kasusnya karena banyak, butuh penyelesaian yang satu demi satu, ya nggak tahu, terhambat, Mas. Begitu masuk ke kejaksaan ini terhambat untuk kemudian masuk ke ranah penuntutan, karena sekali lagi ya tadi multi aktor yang melibatkan militer yang sudah tidak aktif, dan kemungkinan juga ada yang ditengarai sekarang duduk di kursi pemerintahan. Jadinya jadinya ini Pak ya, kalau semisal terkuak satu itu jadi menyebabkan efek paralel gitu ya, Pak. Jadi yang aktor-aktor lainnya juga tentu ya. Itu sudah pasti lah, Mas. Karena saya pernah lihat satu kasus korupsi waktu itu di DPRD Jawa Barat, kaitannya dengan dana perumahan yang periode tahun 99 tahun 2004. Itu ada yang kemudian ditumbal, ya dalam tanda kutip dia merasa ditumbalkan oleh kawan-kawannya, Mas. Yang kemudian wakil ketua DPRD Jawa Barat dari fraksi P3 itu dia merasa ditumbalkan. Keputusan yang dibuat tidak adil, padahal keputusan diambil bersama gitu ya, harusnya dia merasa bahwa ini tanggung jawabnya kolektif, tapi hanya dibebankan kepada dia dan dia yang dimasukkan ke dalam penjara gitu. Nah, ini yang pasti kalau kaitannya dengan kasus ini akan ya efeknya multiplayer lah istilahnya, multi actor yang akan terbawa-bawa. Dan kemudian jangan lupa, Mas, satu lagi yang saya pernah sampaikan, ini akan merujuk lagi ke tahun 66-65 gitu.
mereka yang keluarga PKI, mereka yang keluarganya tidak bisa pulang ke Indonesia karena belajar di negara-negara Eropa Timur, itu pasti akan mengungkap, mereka juga akan bersuara. Ya inilah Indonesia lah mas. So many things that we have to solve ya. Ya, beban sejarahnya berat sekali, Pak ya. Iya, betul. Dan tidak sederhana. Betul, tidak sederhana. Iya, rumit juga sih, Pak. Tapi kalau saya sendiri, Pak, saya memperhatikan, kalau legislatif kan udah sering saya ngikuti gitu, Pak. Maksudnya, ya nggak ngikuti gitu, tapi taunya sering gitu, di TV kan sering. Nah, kalau yudikatif nih, saya baru intens untuk mengikuti itu waktu Pilpres kemarin. Iya. Pilpres kemarin di apa namanya, di kubunya Pak Prabowo, banding Pak ya namanya Pak ya? Iya. Nah itu terus kan muncul kayak ada Pak Bambang, Ya. Pak Umar Sarip. Nah itu baru saya intens. Kalau sebelumnya saya cuma tahu kayak pucukannya MK, Mahfud MD, ini. Ya. Baru saya ngikutin. Tapi emang orang-orang hebat gitu, Pak. Ya. Nah, saya yang miss itu ini, Pak. Waktu itu Pak Bambangnya dia ngajuin judicial review, kan kelar nih, Pak. Kan keputusan tetap, Pak ya. Ya. Kan keputusan ini udah kelar, maksudnya berarti keputusannya tetap. Tapi dia kan maksudnya belum, kalau kita merasa belum terima kan bisa ngajuin yang namanya judicial review, Pak ya. Kalau kurang puas akan keputusannya gitu kan. Kalau sudah di MK sebenarnya sudah final. Benar. Tapi kan di waktu itu dia ini lagi. Ya, pada akhirnya juga mau dibawa kemana lagi sih? Ya makanya kalau nggak salah ditolak waktu itu. Ya, saya mau dibawa kemana lagi? Mau dibawa ke Mahkamah Internasional kan harus kaitannya dengan kejahatan internasional, kejahatan perang. Iya juga. Makanya saya baru kemarin baru dengar kemarin waktu Pilpres, kubunya Pak Prabowo itu ya tebar jaring, semua dilakuin, yang penting ini. Itu saya baru dengar istilah itu kemarin di Pilpres. Bakar semua gitu. Gitu sih Pak pertanyaan saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi saya sampaikan ke Bapak. Baik. Silakan. Tadi Mas Yusuf ada pertanyaan, silakan Mas Yusuf. Cek, Mas Yusuf bagaimana? Iya, tadi Mas Yusuf apa Mas Hari yang mau tanya? Mas Saya, Hari. Oh, itu Mas Hari. Oh, silakan. Saya Pak Hari, Pak. Pak mau tanya, Silakan, KPK Mas Hari. ya Pak ya? Iya Mas Hari. Iya. KPK itu termasuk di ini nggak Pak, badan yudikatif nggak? Sama-sama dia di peradilan, tapi peradilannya ini tentang korupsi, itu satu. Terus yang kedua itu banyak yang beranggapan KPK itu, tadi tak searching di ini eksekutif, ya kan? Itu yang benar itu di mana Pak? Itu satu. Terus yang kedua, tadi Bapak bilang pemilihan hakim MK itu katanya itu secara selektif, ya kan? Iya. Ibaratnya bersih. Tapi diruntut dari kasus kayak Akhil Mukhtar itu gimana Pak? Katanya bersih, tapi kok bisa nyampe korupsi juga gitu loh, ya kan? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Yusuf. KPK ada di mana ya? Jadi kalau ada struktur lembaga negara, KPK itu masuk di lembaga non struktural. Dia adalah lembaga negara independen, Mas. Jadi dia tidak ada di eksekutif atau yudikatif, tetapi dia punya kewenangan mengeksekusi sesuatu. Ya betul, mengejar orang, menyadap, itu kan memang kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Jenis kewenangannya adalah seperti itu. Tetapi kalau kita ingin petakan ada di mana, dia adalah di lembaga negara independen, atau ya disebut juga lembaga negara non struktural, lembaga non struktural. Begitu ya Mas ya. Jadi tidak di eksekutif atau yudikatif, tidak seperti itu. Lalu kemudian MK ya, pemilihannya kan sudah sedemikian ketat gitu dan sebagainya. Tapi tetap saja kemudian ada yang korupsi. Ya itulah Mas ya, kalau kekuasaan itu proses itu kita upayakan yang terbaik, tetapi juga ini namanya manusia ya. Makanya dari itu memang
pada akhirnya kita harus bicara hal-hal yang sifatnya filsafat politik gitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan etika ya, etika politik. Ketika orang sudah berada di kekuasaan, dia harus tetap saja berpikir apakah pantas melakukan ini, apakah tidak pantas. Sehingga etika politik itu harus tetap ditegakkan. Jadi di dalam konteks kedudukan dan jabatan apapun, etika politik itu menjadi penting. Etika politik itu menjadi penting. Jadi tidak jaminan juga sih sistem yang sudah sedemikian ketat orang pasti bersih-bersih saja. Pasti bersih-bersih saja ya, tidak jaminan juga. Maka itu perlu pengawasan. Nah, pengawasan untuk hakim-hakim ini dilakukan oleh siapa? Ya lagi-lagi dilakukan oleh lembaga non-struktural yang namanya adalah Komisi Yudisial. Tugasnya Komisi Yudisial adalah ya meneliti hakim. Ya, meneliti hakim terutama dari kualitas keputusan yang dibuatnya. Kalau ada keputusan-keputusan yang dibuat hakim ini tidak semestinya, maka kemudian bisa dibatalkan begitu. Bisa dikejar hakimnya dan kemudian bisa dilihat apakah melanggar kode etik atau tidak. Begitu Mas Hari ya, respon saya. Jadi ya betul sih, sistem sudah sedemikian ketat tetapi ya belum tentu produknya juga ini. Ya sebenarnya kita sudah berupaya ya menghasilkan dengan sistem yang ketat, kita bisa berharap orang-orang yang sudah duduk di jabatan itu punya integritas. Tapi juga lagi-lagi kalau orang sudah duduk di jabatan ya harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengingatkan, itu betul. Jangankan di lembaga-lembaga yang tinggi Mas ya, lembaga-lembaga negara, di tempat di organisasi-organisasi untuk jabatan rendah saja ya tetap harus ada yang mengingatkan, kalau enggak ya bablas, bahaya lah ya, bahaya. Itu juga penting. Jangankan di pemerintahan, lawang di perguruan tinggi juga tetap harus ada yang mengingatkan. Saya pernah jadi sekretaris jurusan juga, saya merasa ya harus tetap diingatkan, kalau enggak ya saya merasa keputusan saya baik belum tentu juga menurut orang lain baik. Harus ada yang mengingatkan lah, harus ada yang mengawasi. Itulah tugasnya Komisi Yudisial untuk memastikan hal tersebut gitu. Sehingga tidak ada yang tidak ada yang betul-betul absolut lah kekuasaannya. Ya, ini yang kalau di dalam demokrasi penting. Kekuasaan yang absolut ini harus sedapat mungkin bisa dihindari, karena dia adalah pemantik penyelewengan kekuasaan. Begitu Mas Ari. Iya Pak, berarti KPK itu nggak bisa diseret ke eksekutif atau ke yudikatif, itu nggak bisa ya Pak ya? Dia Itu masuknya di non-struktural komisi-komisi ya? negara. Oh gitu ya. Komisi negara, dan kemudian ya inilah, ini penelitian saya sebenarnya Mas Hari, disertasi saya bicara ini. Komisi-komisi dan lembaga-lembaga negara independen, atau kita juga menyebutnya lembaga non-struktural, ini pemetaannya akan seperti apa. Ya nanti lihatlah hasil penelitian saya seperti apa ya untuk memetakan, karena masih berantakan Mas. Ada 99 saat ini yang aktif. Komisi dan lembaga itu di luar lembaga pemerintah, di luar kementerian, di luar lembaga negara, ada komisi dan lain sebagainya, itu ada 99 Mas, yang dikategorikan lembaga non-struktural. Dan proses kategorisasinya dan lain sebagainya ya sampai dengan detik ini masih jadi bahan tanda tanya gitu. Maka dari itu saya mengangkatnya jadi disertasi saya, penataan kelembagaannya akan seperti apa. Dan sekarang kan lagi dievaluasi secara bertahap. Sudah ada 23 LNS yang dibubarkan karena tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga. Dan ini evaluasi ini terus berjalan. Kita akan Kementerian Pan-RB menginginkan ini ditata sedemikian rupa. Tapi lagi-lagi ini keputusannya nanti melibatkan Presiden dan DPR. Presiden dan DPR. Ya saya sih menunggu kesempatan saya bisa mengumpulkan data lapangan lah dari hasil evaluasi LNS, lalu arahnya akan seperti apa. Ya, ini perlahan-lahan lah saya juga mencoba memetakan ini gitu loh Pak Mas Hari. Gitu. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama Mas Hari. Baik, ada pertanyaan yang lain? Iya, selamat malam Pak. Ya silakan.
Ini Mas Yusuf ya. Iya. Silakan. Pertanyaan saya sebenarnya sama tadi sama Mas Hari dan udah terjawab juga. Tapi saya cuma mau nambahin gini, Pak. Nah, kalau hukum Tuhan itu kan sudah pasti, Pak ya. Yang salah misalkan hukumannya kayak ini seperti ini, yang benar seperti ini. Nah, kalau penghuni lembaga-lembaga ini kan cuma manusia biasa. Yang pasti kan sepintar-pintar tupai melompat kan juga pasti akan jatuh juga kan, Pak ya. Apa kemarin yang disebutin Mas Hari kemarin apa beritanya yang diperiksa sama KPK. Jadi apa fatwa hakim MK ini selalu benar atau cuma selalu melihat dari bukti atau apa Pak itu Pak? Terus yang mengoreksi tadi siapa Pak? Apa ada badan yang mengoreksi MK tadi? Oh, iya. Badan yang mengoreksi. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Kekuatan hukumnya tetap ya, Mas Yusuf ya. Jadi kalau keputusan yang sudah dibuat MK itu kekuatan hukum yang tetap, karena ini lembaga yang sudah lembaga yudikatif yang final gitu ya. Baik MK maupun MA, keputusan mereka ya bersifat tetap, mengikat dan tetap. Ya, tidak bisa lagi ada banding dan meminta kemudian disidangkan kembali, itu tidak bisa. Dan kemudian dasar pertimbangan mereka membuat keputusan ya tentu ya mereka melibatkan menggunakan barang bukti, menggunakan aduan, menggunakan pertimbangan pasal-pasal dan lain sebagainya, dan ya dikaji sekomprehensif mungkin. Tapi ini yang harus kita ingat ya. Jadi di dalam teori pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan istilah bounded rationality. Jadi manusia itu di dalam pengambilan keputusan itu terbatas ya. Dia ada batasannya. Ada limit dari kemampuan manusia. Maka dari itu memang salah satu cara untuk mengekspansi limit, untuk mengekspansi batas adalah dengan organisasi. Maka dari itu kan Anda bisa lihat ya, kalau kayak Mahkamah Konstitusi, hakim itu ada beberapa hakim dan mereka kan kepemimpinannya kolektif kolegial ya. Dan kemudian keputusan dinyatakan sah kalau berapa hakim setuju dari keputusan tersebut. Saya lupa jumlah hakimnya ada berapa, tapi selalu ganjil gitu ya, sehingga kemudian memungkinkan keputusan yang sifatnya final gitu ya, memungkinkan keputusan yang sifatnya final. Nah, nanti masing-masing hakim ini ya tadi dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas bukti dan kemudian delik-delik aduan dan lain sebagainya yang disampaikan gitu, dan ya dengan keahlian mereka ya, buat saya sih rata-rata mereka belajar hukum dan berpraktek kan nggak hanya sehari dua hari lah, bertahun-tahun lah. Pasti mereka orang-orang yang kompeten. Kompetensi mereka ini membuat mereka memiliki kewenangan gitu. Membuat mereka memiliki kewenangan untuk berdasarkan kemampuan mereka untuk bicara tentang hal tersebut. Begitu. Ini yang perlu saya sampaikan lah untuk hal ini gitu. Bahwa mereka bukan orang yang sembarangan. Ini tentunya. Lalu kemudian apakah ada pengawasnya MK? Ya MK diawasi, hakim-hakim MK diawasi oleh Komisi Yudisial. Jadi memastikan kalau keputusan yang mereka buat itu ya tetap independen. Kalau ada penyelewengan ya sudah pasti nanti Komisi Yudisial akan menyampaikan gitu ya, hasil dari pengawasan yang mereka buat seperti apa. Tapi satu hal, pengawasan yang dibuat oleh lembaga negara dia berjalan, tapi jangan sampai masyarakat juga melepas tanggung jawab. Jadi kalau masyarakat merasa melalui civil society kan ya macam-macam ya, mulai partai politik, civil society, kelompok apapun, ormas dan lain sebagainya, bisa menyampaikan bahwa ketika ada indikasi atau apa disampaikan, sehingga nanti Komisi Yudisial mendapatkan laporan untuk juga bisa menindaklanjuti kalau ada hakim-hakim yang memang bertindak di luar jalur yang semestinya. Begitu Mas Yusuf. Jadi ya ada pengawasan itu, dan saya sih selalu mengatakan ya pengawasan
selain dilakukan oleh lembaga formal, ya masyarakat juga tetap punya tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi di dalam pengawasan tersebut. Begitu Mas Yusuf, itulah tugasnya kita sebagai warga masyarakat. Gitu. Baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Nah, tadi kan Bang Hari menjelaskan bahwasanya, enggak menjelaskan sih, tapi bertanya kalau sebenarnya KPK itu ikutnya ya regulasi BTD. Tapi setahu saya KPK itu kan independen Pak ya. Ya, lembaga negara independen, betul. Nah, lembaga dan komisi ini di sistem pengawasannya itu termasuk di yudikatif atau di ada sendiri gitu, karena kan kalau di KPK kan dia ada dewan pengawas juga, berarti di luar badan yudikatif. Itu kan undang-undang yang baru Mas, mereka bikin struktur lagi bahwa ada dewasnya KPK. Ya ini juga makanya dari itu Mas, saya sih belum bisa menjawab banyak ya jujur saja, karena strukturnya kemudian menjadi tambah complicated. Saya tidak mengira kalau LNS akan berkembang sedemikian kompleks, karena ada juga sebagian LNS yang sebenarnya dibentuknya temporal, tujuannya temporal untuk mengatasi permasalahan dalam rentang waktu tertentu, sehingga pada rentang waktu tersebut ketika dianggap sebenarnya sudah selesai permasalahannya, LNS itu harusnya bubar. Tapi kecenderungan yang terjadi ya gitu seperti anak yang sudah dilahirkan kan tidak mungkin dibunuh di tengah jalan. Kalau sudah bayi, sudah lahir kan nggak mungkin kita masukkan lagi ke rahim ibunya gitu kan, atau kita bunuh gitu. Itu kan akan melanggar hak-haknya mereka. Dan kecenderungannya juga LNS ini ya mempertahankan diri. Jadi penelitian awal saya itu ya yang saya temukan begitu gitu. Mereka mengembangkan unit-unitnya sendiri, yang membuat yang sebenarnya tujuan awalnya mereka yang temporal justru menjadi bertahan lama. Ini yang jadi masalah dari lembaga non struktural. Tapi ya saya tidak berani, saya tidak mau jawab banyak dulu Mas, karena saya butuh penelitian ya untuk hal ini gitu. Saya butuh penelitian untuk hal ini, dan ini memang tema disertasi saya, bahwa kita mencoba untuk melakukan studi terhadap evaluasi LNS yang sudah berjalan. Termasuk juga kita akan melihat gitu ya, repositioning terhadap lembaga-lembaga negara ini bagaimana. Karena nggak jelas, sampai hari ini pun nggak jelas. LNS ini fungsinya macam-macam Mas. Ada LNS yang dipimpin langsung oleh menteri, ada LNS yang dipimpin langsung oleh presiden. Tapi juga ada LNS yang mekanisme pemilihan pimpinannya itu ya nanti dipilih oleh anggota DPR. Makanya masih terlalu beragam gitu. Tata kelolanya ini yang sampai detik ini jadi pertanyaan. Nah, selain tata kelolanya yang beragam, yang jadi masalah juga menggunakan anggaran negara. Dan di sisi lain beberapa LNS fungsinya, tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga. Itu kenapa kemudian saya tertarik meneliti tentang LNS, karena complicated memang. Pada faktanya complicated. Nah, termasuk juga ya KPK. KPK juga ini juga salah satu lembaga yang termasuk dalam kategori LNS. Hanya yang menarik kalau yang saya tahu itu KPK itu nama formalnya bukan KPK justru. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi ya, sebenarnya nama KPK itu agak panjang kalau dalam nomenklatur LNS-nya. Nah, memang sekarang ada dewasnya gitu ya, mengawasi KPK gitu. Tapi bukan berarti KPK ini juga tidak dikendalikan. Tidak juga sih, kalau menurut saya sih dalam sistem sebelumnya sebenarnya pengawasan KPK bisa dilakukan oleh masyarakat juga gitu. Hanya ya lagi-lagi ada pihak-pihak juga yang jadi saya pernah bikin report juga di sini gitu ya, ketika pembahasan undang-undang KPK yang membuat unrestnya student di Indonesia itu, ternyata pas dilihat-lihat memang kebanyakan yang bermasalah ini dari partai politik. Partai politik ini banyak bermasalah dengan KPK
Nah, termasuk juga kepala-kepala daerah ini ternyata didukung oleh partai politik tertentu dan bermasalah dengan KPK. Maka kemudian jadi tendensius gitu ketika undang-undang ini kan dihasilkan dari DPR yang notabene ya representasi dari partai politik. Ya, tapi kita lihatlah, saya tidak berani berspekulasi lah. Nanti saya akan bicara dari hasil penelitian saya tentang LNS seperti apa. Itu saja sih Mas Ade yang bisa saya respon. Oh iya Pak, baik, terima kasih Pak. Baik, ya doakan saja lah tahun depan hasilnya sudah ada kan. Rencana saya bulan Mei itu saya sudah sidang, bulan Mei tahun depan itu saya sudah sidang final defense disertasi saya. Nanti kita lihatlah publikasinya akan seperti apa gitu. Moga-moga sih ada solusi lah yang bisa diberikan buat pemerintah untuk penataan LNS ini. Karena yang tadi saya bilang gitu ya, proses pemilihan pimpinannya beragam, proses pembentukan juga ini juga jadi satu masalah. Proses pembentukan LNS itu dasar hukumnya beragam. Ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ada yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden, ada yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Dari sini aja mau dipetakan di mana, makanya di latar belakang penulisan latar belakang ya penelitian saya, dari pertama saya sudah menjelaskan LNS ini satu-satunya lembaga pemerintah, karena dia ditariknya di bawah lembaga pemerintah yang belum ada aturan perundang-undangannya. Untuk kementerian dan lembaga termasuk LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian, itu sudah ada aturan yang mengaturnya, ada undang-undang nomor berapa ya, nomor 4 atau nomor berapa lah. Tapi kalau LNS ini belum ada undang-undangnya. Ini hal yang pertama jadi PR. Yang kedua tadi, mau ditempatkan di strukturnya ini bingung. Mau disebut jadi ada di struktur lembaga negara itu komisi-komisi negara. Ada beberapa LNS yang bisa masuk ke komisi-komisi negara karena nomenklaturnya namanya komisi. Tapi juga ada LNS yang nggak bisa masuk ke komisi negara. Contohnya misalnya komite nasional atau bukan komite nasional, akademi ilmu pengetahuan Indonesia, AIP, itu LNS juga. Namanya bukan komisi tapi LNS. Mau ditempatkan di komisi nggak bisa karena nomenklaturnya bukan komisi. Ada yang disebut dengan komite, ada komisi, ada komite, beda lagi, nggak bisa juga ditempatkan. Ada yang disebutnya juga institusi macam-macam lah ya, institusi pemerintah apa, ada yang disebutnya lembaga pemerintah apa, macam-macam, masuknya kategorinya LNS. Jadi mau penempatan di struktur lembaga pemerintah pun blur, membingungkan. Ini udah dua hal. Hal yang ketiga tadi, pemilihan pimpinannya aturannya bermacam-macam. Lalu dasar pembentukan LNS, basis aturannya macam-macam, sehingga membingungkan. Nah ini yang memang perlu penataan sih, perlu penataan dengan lembaga negara. Ya, apalagi kan 23 LNS yang dibubarkan itu temuannya Kemenpan RB setelah 23 LNS ini dibubarkan bisa menghemat anggaran negara sampai dengan 54 triliun setiap tahunnya. Nah sekarang ada 99 yang masih aktif. Kalau 99 ini bisa kita kerucutkan, bisa kita tata ulang, kita pastikan fungsinya tidak double-double dengan lembaga pemerintah lainnya, bisa dikerucutkan misalnya jadi 50 atau jadi 40 atau bahkan jadi 30, ya bisa jadi bagus. Karena jumlah LNS yang 99 itu lebih banyak dari jumlah kementerian dan lebih banyak dari jumlah lembaga. Kementerian kan cuma 34, LNS 99. Ini juga jadi salah satu tanda tanya kok bisa sedemikian banyak. Ya ada Dewan Riset Nasional. Nah, makanya itu ada di Dewan Riset Nasional, ada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP. Dua-duanya fungsinya penelitian. Nah, ini juga kadang jadi gimana gitu ya.
kok double-double untuk hal-hal begini. Tapi ya sudahlah. Nanti saya bicara kalau hasil penelitiannya sudah ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya mau mengabsen saja peserta yang hadir pada hari ini. Berarti semua hadir atau bagaimana ini Mas Ade? Semua hadir Pak, kecuali yang one and only. Oh, Heru ya. Yap. Oke. Saya copy paste. Pak, ini berarti pertemuan terakhir Pak ya? Oh, minggu depan kita masih lanjut, masih ada 2 lagi. Oh, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Oke. Saya sudah menyiapkan kata-kata perpisahan. belum. Belum ya, belum. Tapi semester depan Bapak masih ada nggak sih? Maksudnya ngajar nggak sih? Semester depan udah nggak ngajar, Mas. Ah. Saya pulang ke Indonesia ya. Saya pulang ke Indonesia. Baik, itu absen kita hari ini bisa dilihat di line. Begitu ya? Yap. Baik. Benar. Baik, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan untuk Anda semua, partisipasi kelas ini selalu bagus lah. Saya senang gitu ya berinteraksi dengan rekan-rekan semua. Nanti kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Seingat saya sih kita akan bahas mengenai, sebentar ya. Jadi kita akan ketemu 2 kali lagi nanti Mas ya, 2 kali lagi. Untuk tutorial ke-10 saya akan bahas sistem perwakilan dan kelompok kepentingan. Lalu tutorial ke-11 saya akan bahas tentang konflik dan kekerasan. Jadi masih ada 2 pekan lagi pertemuan kita, dan materi-materi itulah yang akan saya bahas. Nanti saya share lah. Saya akan share PowerPoint-nya sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.